Oke, direkam. Sip. Nah, jadi Ngacaprak Online ini adalah sebuah program inisiatif dari Ngampar Institute yang sekarang bekerja sama dengan penerbit Anagram untuk membicarakan seputar sastra gitu selama pandemi gitu, biar nggak gabut-gabut amat di rumah gitu. Gitu. Nah, kebetulan sekarang sudah beranjak ke seri keempat. Seri yang pertama itu sama Nidu Paras waktu itu ngomongin prosa, kemudian ngomongin puisi bersama Faisal Sahareja, kemudian yang ketiga sama Panji Sakti ngomongin musikalisasi puisi, dan yang keempat sekarang kita nongkrong sama Bukowski sama Mang Hamzah ya. Gitu. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan, saya akan memberikan dulu beberapa aturan dalam diskusi kali ini, yaitu buat kawan-kawan yang audiens silahkan di mute dulu mikrofonnya biar nanti kita sama-sama fokus ke pembahasan dari Mang Hamzah gitu. Kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya bisa lambaikan tangan, nanti yang mau bertanya secara langsung ya, secara langsung menyampaikannya, atau misalkan kalau misalkan tidak mau secara langsung bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat, nanti saya bacakan pertanyaannya begitu. Nah, sebelum kita ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu siapa sih Mang Hamzah nih gitu loh. Nggak penting ya ini sebetulnya. Ya biar kenal Mang. Oke. Nah, bacakan ya biografi singkat dari Mang Hamzah. Oke, nih beliau adalah Hamzah Muhammad yang sudah menuntaskan studi Magister Ilmu Susastra di Universitas Indonesia dan Sarjana Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Negeri Jakarta. Buku terjemahannya yang sudah terbit yaitu Puisi Cinta Paling Mantap, Charles Bukowski, kemudian Almond yang Mekar dan Hal-Hal Lainnya, Mahmud Darwis, kemudian ada Ode untuk Sepasang Kekasih, dan Kitab Pertanyaan dari Pablo Neruda. Beliau saat ini sedang mengelola kolektif Atelier Cermai dan manajer kelompok musik Kabar Burung. Kalau mau menghubungi beliau silakan follow Instagramnya HMZHMHMMDLGHZ. Waduh, susah Mang. Ya nggak apa-apa, Hamzah Muhammad aja cari ketemu. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan sama-sama ngebahas Bukowski biar lebih asik. Nanti gua nggak itu Bang ya, kagak formal-formal amat ngomongnya gitu. Jadi kita nyesuaiin aja gitu Bang. Okay. Nah, buat pertanyaan awal nih Bang, ke lu tentang Bukowski, biar kita sama-sama pengetahuannya sama dulu gitu, sama audiens di sini juga sama gitu, pengetahuannya sama lu gitu. Jadi karena emang gua belum terlalu mengenal Bukowski gitu kan, dan kalau gua sih asing gitu siapa sih, dan baru tahu Bukowski itu dari puisi-puisi lu, dari puisi Cinta Paling Mantap dan yang kemarin disebar sama Anagram yaitu Bahaya Laten Hidup Abadi gitu. Nah, gue ingin Mang Hamzah perkenalkan dulu sebenarnya siapa sih Bukowski gitu, dan kenapa Mang Hamzah pengen atau misalkan punya keinginan untuk menerjemahkan puisi-puisinya Bukowski gitu. Oke, aku ngomong. Halo, kedengeran? Sip. Oke, teman-teman kedengeran? Ya. Oke. Jadi kenapa aku nerjemahin itu sebetulnya dorongan itu muncul ketika 2018 pertengahan, sekitar bulan Mei atau Juni lah. Ketika itu aku sedang berhadapan dengan penulisan tugas akhir tesis untuk kuliah S2. Nah, kan yang namanya tesis, yang namanya tugas kuliah kan itu sangat menyebalkan ya. Dalam arti kita dituntut untuk sangat rapi menulis, sangat ketat, ada runutan ilmiah, ada sequence yang kita harus taati, ada tradisi penulisan institusi yang kita masuk di dalamnya gitu, dan kita terdaftar sebagai peserta didik di sana. Gitu. Nah, aku udah gak ngerasain belajar sastra secara akademik, secara di kelas gitu, karena aku suka sastra justru di luar kelas. Di tengah-tengah proses itu rasa ingin
rasa penasaran ingin belajar sastra, aku ternyata kesulitan. Dalam arti puyeng gitu, puyeng banget gitu. Nah, yang saksinya yang lihat aku puyeng tuh Nidu Paras Erlang ya. Jadi setiap hari aku bikin hashtag gitu, Aing Nesis selama 2 tahun itu berturut-turut di Instagram. Nah, emang agak tolol sih, cuman aku rasa itu proses dari apa ya, proses serius dalam tanda kutip untuk mempelajari sastra, menghidupi apa yang aku sukai. Nah, ternyata ketulusan itu aku rasain, aku jalanin sampai akhirnya di Mei 2018 aku nemu buku Bukowski yang ini, yang judulnya On Love. Aku baca puisinya, aku langsung istighfar gitu. Astaga, ini orang nulis puisi enteng banget gitu. Sementara aku ngerasa terlalu serius, jangan-jangan aku bersastra gitu, terlalu hati-hati, terlalu jaga image. Dan itu sangat kontras dengan apa yang aku alami pada saat itu, yang aku harus tuntaskan, yaitu tesis. Jadi aku ngerasa, astaga, kok bisa ya dia begini gitu? Kenapa di sastra Indonesia nggak ada ya, yang lebih santai sesantai ini? Gitu. Maka dari itu aku coba nge-refresh balik pengalamanku mengenali Bukowski, dan ternyata pas lagi masa S1 itu sekitar 2013, 14, 13 kalau nggak salah, aku nemu penyair penyair Beat Generation tahun 1950-an sampai 60-an itu di Amerika. Mereka itu semacam gerakan yang mengambil sikap untuk kontra terhadap gagasan perang yang diputuskan oleh negara terhadap Vietnam, kemudian kedikdayaan institusi pemerintah, aparatur negara, dan membatasi kebebasan anak muda. Nah, teman-teman Beat Generation pada masa 1950-60 di Amerika yang diawali dengan gerakan homoseks dan lesbian di San Francisco, kemudian gerakan gerakan penolakan atas diskriminasi rasial orang kulit warna gitu. Mereka menyuarakan kebebasan berpendapat, kebebasan seksual bahkan. Nah, yang menarik adalah secara politik sastra, gerakan Beat Generation ini mengimbas pada keseluruhan elemen-elemen kebudayaan di Amerika pada saat itu. Buku-buku puisi seperti Robert Frost, gitu, Emile Dickinson, itu semacam ditinggalkan gitu. Iya, itu kanon, tapi tidak bisa sampai ke ulu hati pembaca untuk menyuarakan situasi terkini. Gitu. Akhirnya mulailah ada semacam perbandingan, pembacaan ulang, bandingan antara teks puisi dengan hal-hal lain di luar puisi itu sendiri atau sastra itu sendiri. Yang terjadi yang bisa kita temukan pada puisi-puisi Ginsberg misalnya. Kita bisa melihat puisi begitu sangat musikal, begitu sangat jazz gitu. Bahkan R&B nge-rap gitu kayaknya kalau dibacain. Dan pada masa itu mulailah ada semacam perpindahan pemaknaan puisi sebagai medium. Pertama pada masa 40-an kita tahu mungkin Hairil Anwar lah ya. Puisi itu ya mungkin dibacakan aja gitu. Sebagai teks gitu di radio-radio. Begitu juga mungkin di Amerika lah. Kalau di konteks Indonesia Hairil Anwar lah. Kemudian tahun 60-an dengan gerakan yang semacam itu di Amerika, puisi menjadi peristiwa gitu. Sama halnya dengan poetry reading-nya Rendra pulang dari Amerika membawa blues untuk Bonnie gitu, tahun 68, 69. Nah, aku merasa tahun-tahun segitu ada semacam cara pandang baru terhadap puisi. Melihat puisi sebagai peristiwa dibacain di kafe-kafe, terus sambil nongkrong, sambil mabok, sambil pacaran, segala macam. Nah, pergaulan-pergaulan itulah yang mungkin aku rasa jangan-jangan mempengaruhi Bukowski. Gitu. Pada masa itu, aku masih mengira dan aku menemukan Bukowski di antara nama-nama seperti Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Burroughs, terus beberapa penyair yang mungkin masih liris, Conrad Aiken di sastra Amerika. Aku mengira awalnya bahwa Bukowski itu adalah semacam
orang yang mengamini Beat Generation gitu. Ternyata selama aku menerjemahkan buku yang tadi aku tampilkan ini, buku On Love ini, semakin aku cari tahu, ternyata Bukowski justru mengambil sikap yang menjadi negasi dari Beat Generation itu sendiri. Bagi Bukowski, pengarang-pengarang Beat Generation yang notabene segenerasinya terbebani oleh semacam kehendak untuk memberi pencerahan terhadap masyarakat, terhadap peradaban. Nah, Bukowski mengambil sikap yang masa bodoh dengan semua itu. Gitu. Artinya masa bodoh dengan semua itu mencakup masa bodoh dengan sejarah sastra itu sendiri. Gitu. Jadi dia persetan aja. Negara buat dia mungkin nggak ada, mungkin hanya bisa dikutuk olehnya gitu. Kalau misalkan kita mau mengubah negara, ya udah ubah aja diri sendiri. Ternyata diri sendiri kita gembel gitu. Diri kita sendiri gelandangan. Gitu. Tapi terlepas itu juga aku mikir karena mungkin Bukowski tidak homoseks, jadinya tidak luwes gitu bergaul dengan pengarang-pengarang Beat Generation yang notabene sangat luwes gitu, banyak yang bisex gitu. Aku kurang tahu secara dekatnya seperti apa untuk untuk poin yang terakhir itu. Tapi ada satu kritikus dia lulus di Melbourne kalau nggak salah S3-nya gitu. Dia di disertasinya membahas bahwa Bukowski ini adalah Walt Whitman, pujangga Amerika sekitar abad 19 lah gitu, akhir gitu, menjelang abad 20. Yang menjadi rujukan bagi semua kalangan Beat Generation. Walt Whitman bikin buku kalau tidak salah puisinya itu Song for Myself gitu. Sangat Amerika, sangat aku gitu. Kalau Hairil bilang kita adalah generasi yang baru bisa bilang aku. Nah, Walt Whitman diambil semangatnya oleh pengarang-pengarang Beat Generation termasuk Allen Ginsberg. Jelas sekali itu dia menyebut bahwa dia mengambil pengaruh dari Whitman. Whitman puisinya panjang dan semacam anti rima gitu. Anti rima dalam arti tidak ada patokan baku untuk keutuhan gitu, kuatrin gitu diterabas sama Whitman gitu. Semacam epic lah mungkin puisi-puisi panjang. Nah, Bukowski meradikalisasi itu semua menjadi puisi yang panjang, relatif panjang-panjang, tapi tidak terburu-buru membahas sesuatu yang lain di luar dirinya gitu. Jadi kesibukan Bukowski adalah kesibukan dengan dirinya sendiri sebetulnya. Dan karena itulah aku merasa, itu kenapa dia mengambil sikap enggan terhadap pencerahan di sastra gitu. Dia nggak peduli dengan itu. Hidup aja udah susah anjing gitu. Ngapain memberi pencerahan, ngapain ngasih perubahan terhadap dunia gitu. Lu susah hidup, makan aja susah, lu nyari pacar aja susah gitu. Kayak gitu. Jadi dia ingin mengutuk semuanya gitu, bukan hanya sastra ternyata gitu. Bahkan mengutuk dirinya sendiri. Nah, karena itulah aku merasa kok ini dekat ya dengan hal-hal yang ada di sekitarku gitu. Ada di sekitar Rawamangun di tempatku gitu. Aku merasa bahwa Rawamangun itu, kalau Martin Suryajaya bilang, Rawamangun itu daerah di pusat. Maksudnya Martin aku tangkap adalah, ia mungkin pernah ada dalam sejarah sastra Indonesia, dalam konteks aliran sastra Rawamangun. Tapi itu riwayat yang konyol gitu, riwayat yang semi aib ya. Karena kesotoyan intelektual pada masa itu, pada masa 60-an akhir Universitas Indonesia katakanlah, yang ingin sekali memperlakukan karya sastra hanya milik mereka sendiri dengan standar keilmiahan tertentu gitu. Tapi ya pada masa itu aku mikir sebuah kewajaran buat generasi yang mengkonternya, katakan untuk generasi Gen Z, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan geng-geng manifest kebudayaan. Mereka kan ingin membuat sejarah baru gitu pasca dominasi lekra gitu. Ya fair aja, tapi aku balik lagi kayaknya Rawamangun bukan yang itu gitu yang ada dalam
pengalaman keseharianku di sini gitu. Aku selama 10 tahun di Rawamangun dan aku ngerasa semua tuh tahu membaca sastra Indonesia yang update gitu, bergaul juga dengan orang-orang. Tapi kok nggak nongol ya gitu. Tapi kok teman-teman nggak nongol ya. Oh mungkin belum waktunya aku mikir. Gitu. Terus orang mungkin dari Jogja gitu, Yogyakarta. Kamu tinggal di mana? Jakarta. Oh Jakarta ini ya, misalnya arogan segala macam. Ntar dulu Jakarta yang mana dulu nih gitu. Kalau Jakarta Timur kayaknya enggak deh, kayaknya tetap norak gitu, tetap kampungan gitu. Aku sih ngerasa gitu. Nah aku jadinya mikir ulang setelah terjemahin Bukowski. Apakah sastra Indonesia yang ada di Jakarta Selatan bisa mendekati Bukowski semacam ini gitu. Padahal pergaulan mereka seperti itu. Tapi ini pertanyaan yang bukan berlatar dari arogansi ya, tapi semacam apakah ekspansi perambahan keberanian untuk mencari tahu yang baru gitu, mencari tahu suatu kebaruan atau memberi kebaruan itu sendiri dalam sastra Indonesia itu bisa dieksplorasi oleh pengarang-pengarang yang notabene dari Jakarta Selatan gitu. Dan kita tahu kalau misalnya ada semacam pameo kan, kalau lu mau jadi sastrawan lu harus ke Jakarta gitu. Dan aku rasa aku yang meresapi pameo itu, aku menilai nggak ada sastra di Jakarta, di sekitarku mungkin di Romangun. Yang ada tuh hal-hal yang brutal aja, kebrutalan aja udah. Orang ngegibain orang lain, terus satu sastrawan digosipin sama sastrawan lain gitu, aibnya dibongkar, terus dihancur-hancurin gitu. Malah jangan-jangan nggak ada pembacaan sastra yang serius gitu di Jakarta. Mungkin gengsi aja yang ada di Jakarta sama kebrutalan. Oke, kira-kira begitu. Sementara sebagai pengantar. Oke, Bang Hamzah. Wah, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Suara lu nggak kedengeran. Masih di mute Wahyu. Wahyu masih di mute suaramu, Wahyu. Wahyu suaramu di mute. Sip. Hilap. Oke. Ya, oke, Bang Hamzah. Ya, buat kawan-kawan ya, maksudku sambil berjalan, jadi pertanyaan boleh langsung jadi nggak harus menunggu sesi pertanyaan gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang ingin bertanya di tengah-tengah diskusi nggak apa-apa. Dan mungkin langsung dituliskan aja di kolom chat atau bisa dari dada gitu ya. Oke. Yeah. Tadi sudah dijelaskan ya tentang latar belakang mengapa Bang Hamzah memilih menerjemahkan puisi-puisi Bukowski ya. Walaupun sebelumnya mungkin kalau saya baca di biografi Bang Hamzah itu pernah menerjemahkan puisinya tadi siapa? Pablo Neruda dan Mahmud Darwish ya gitu ya. Nah tadi ke pertanyaan berikutnya, Mang. Nah, berkaitan dengan proses lu dalam menerjemahkan puisi-puisi Bukowski gitu ya, itu gimana dan sehingga bagaimana sih ceritanya sehingga lu memutuskan untuk menerjemahkan puisi-puisi Bukowski itu dengan bahasa yang prokem gitu, maksudku yang lebih ke Jakartaan gitu, bahasa gaul Jakarta gitu. Apa yang membuat lu berpikiran buat kenapa nggak kayak penerjemah yang lain yang menerjemahkan puisi-puisi penyair luar negeri dengan bahasa Indonesia yang baku, yang bisa lebih diterima oleh orang-orang, bukan hanya orang-orang Jakarta gitu. Yeah. Gimana, Mang? Oke, sebetulnya secara gramatika Bukowski itu rapi, gitu. Sebetulnya, yang menjadi problem adalah sejarah bahasa Inggris di Amerika itu sudah mungkin berapa abad gitu, Amerika modern gitu ya, mungkin udah 5 abad gitu, 4 abad gitu. Nah, itulah yang membuat bahasa yang baik, bahasa yang resmi dalam keseharian bisa diterima gitu. Sementara bahasa kita belum sampai 1 abad. Dan masih ada semacam
ada semacam kesepakatan bersama yang tidak tertulis di kalangan akademisi, di kalangan linguis, bahwa bahasa Indonesia yang layak untuk diakses atau menjadi bahasa pertukaran percakapan adalah bahasa yang baik dan benar, yang moralnya tuh terjaga gitu. Sementara kita seringkali bicara dengan teman-teman di tongkrongan, tidak hanya di Jakarta saja ya, itu dengan bahasa yang sebetulnya tidak baku sekali gitu. Dan kita kan nggak setiap hari berada di ruang kelas ya, berhadapan-hadapan dengan dosen atau guru. Tidak pula kita bertemu setiap hari dengan orang tua kita yang, ya Bu, gitu. Kalau dipanggil, iya kenapa nggak, iya kenapa, baik Bu, gitu. Aku merasain Kak, kalau ketika aku berhadapan dengan Bukowski, kalau aku menerjemahkan dengan bahasa yang baik gitu, yang patuh terhadap sopan santunan, aku khawatir kelisanan itu nggak bunyi. Sebab bahasa Amerika yang sejarahnya sudah panjang itu, kelisanannya sudah begitu dekat antara keberaksaraan. Jadi tipis sekali batasnya gitu. Kalau di kita kan kayak jomplang ya, resmi banget, terus yang nongkrong buat jauh gitu. Sementara kalau di bahasa Inggris tuh ya udah literate gitu. Yang ngomong nongkrong segini, yang resmi segini gitu. Sama gitu, posisinya bisa saling berhadapan-hadapan gitu. Nah, percobaan ini memang bukan berarti aku nggak nyoba dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku coba terjemahin di salah satu puisi yang judulnya Layover gitu. Aku terjemahin sebagai persinggahan. Kata pertamanya adalah making love. Aku sempat terjemahin puisi itu dengan kata bercinta di bawah sinar matahari gitu. Ini puisinya bunyinya begini. Making love in the sun, in the morning sun, in the hotel room. Aku mikir nih, making love in the sun, bercinta di matahari. Kalau misalnya secara harafiah, itu akan konyol. Bagaimana orang bercinta di matahari? Oh, mungkin bercinta di bawah sinar matahari. Sebentar, aku mikir, kalau bercinta di bawah sinar matahari, maksudnya apa ya? Oh, nggak begitu kena nih konteksnya gitu. Jadilah aku coba aku mikir, aku ganti kata bercinta dengan ngentot gitu. Ngentot di bawah sinar matahari. Pagi-pagi silau. Di morning sun-nya, in the morning sun tuh aku ganti pagi-pagi silau. Wah, kayaknya lebih asik gitu. Nah, kenapa aku nerjemahin seperti ini? Sebetulnya semacam keberanian untuk menantang diri sih, menantang diri sendiri. Kalau aku di Neruda dan di Mahmud Darwis, aku sangat patuh gitu. Aku sangat hati-hati, sangat rapi, enjambemennya aku atasi betul-betul, aku perhatikan. Nah, ketika di Bukowski, aku mengira bahwa yang penting itu bukan arti harafiah secara definitif gitu. Sebagaimana kita tahu puisi memang selalu polisemi ya, selalu bermakna banyak gitu. Nah, yang aku kejar adalah kelisanan itu sendiri gitu. Aku bayangkan bagaimana Bukowski itu ngobrol sama aku kayak curhat gitu. Kayak teman yang udah lama datang ke kita, udah lama gak ketemu terus datang ke kita, bro lu kemana aja? Gue ada cerita deh, kayak gini. Jadi banyak gitu ceritanya dan itu sangat intim. Nah, keintiman dari kelisanan hanya mungkin bisa aku capai, bisa aku dekati dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari menurutku. Nah, percobaan bahwa resepsinya nanti itu tidak disukai, ya itu nggak masalah. Aku masih punya waktu untuk terjemahin yang lain gitu. Tapi kalau mau dibilang hal-hal di luar teks misalnya kayak, wah kamu misoginis, ya silakan aja baca dulu puisinya. Tapi yang aku ingin sampaikan adalah ketika kita menerima Bukowski, teks Bukowski yang sangat-sangat kental maskulinitasnya gitu. Di balik kelisanannya selalu ada subjek laki-laki yang hancur lebur, yang nggak ada faedahnya hidup gitu. kayak penuh dosa lah, nista abis gitu. Jadilah selain kelisanan aku harus ngambil ironinya nih gitu. Ironinya gimana biar kerasa.
Meskipun dia kayaknya ngentot terus nih sama tokoh atau subjek perempuan yang ada dalam puisinya, tapi sebetulnya dia belangsak gitu. Dia nggak nikmatin apa-apa kecuali mengutuk dirinya sendiri. Kira-kira begitu perbandingannya dengan proses Mahmud Darwis dan Neruda. Silakan teman-teman. Oke, Mang. Tapi kan bisa dikatakan ketika lu Lu nanya menggunakan mulu, woy. Yang lain nanya lu. Emang ada yang nanya? Belum ada, Bang. Silakan. Ada nih. Satu dari Bentar, Wai. Gua mau ngambil jus mangga. Oh iya, mangga. Silakan. Aus. Sok. Ya, buat kawan-kawan sekali lagi yang mau nanya, silakan bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa dadah-dadah ke saya ya, ke kamera biar nanti saya buka mute-nya biar bisa bertanya, ya. Halo. Sambil ngerokok, sambil minum, teman-teman bisa biar lebih santai aja. Nah, ada yang nanya nih, Bang. Dari Mang Ilham Maulana nih. Nih, buat Mang Hamzah, gimana tanggapannya atas respon orang-orang yang nyebut puisi-puisi terjemahan atas karya Charles Bukowski, mungkin yang memang terjemahkan ya, ini sebagai saduran gitu, bukan terjemahan. Itu gimana, Mang? Aku enggak masalah gitu. Aku di pengantar puisi cinta paling mantap, bahkan aku bilang bukan hanya persoalan teksnya aja, maksudnya bukan hanya persoalan teksnya aja dalam arti aku siap dengan resiko apapun untuk menerima dicap apa gitu, dibilang anjing juga nggak apa-apa lah, dikatain apapun yang sekalian marah gitu. Yang aku rasain ketika menerima pendapat itu ya aku senang gitu, artinya orang membaca gitu. Yang agak menyulitkan ketika kita berhadapan orang yang marah sama kita tapi dia nggak membaca gitu. Dengan kata lain dia tidak mau mengenali kita dulu. Kan kita kan benci ya sama orang-orang yang ngejudgmental gitu, tapi sebetulnya dia nggak kenal-kenal lama sama kita gitu. Dan itulah yang menjadi problem menarik dari resepsi pembaca terhadap puisi Bukowski. Ada yang bilang kalau kamu tuh mestinya memilih puisi yang lain. Ada di satu forum gitu, aku merasa dituduh gitu bahwa aku misoginis. Aku nggak masalah gitu. Aku senyum-senyum gitu. Bahwa sebisa mungkin penyairnya juga ingin melepaskan puisi dari aku liriknya kan, meskipun kita tahu itu Bukowski sekali. Tapi ya tentu sebagai penerjemah, aku kan penjembatan aja dari karya itu sendiri. Gitu. Dan dia menyerang aku gitu terhadap apa yang aku pilih. Kamu bisa milih yang lain, yang kayak begitu-gitu udah gone lah gitu. Udah nggak dipakai lagi lah gitu. Dalam tanda kutip mungkin sikap-sikap social justice warrior ya, yang kita tahu SJW itu sangat akrab di kita gitu. Tapi kan terkadang hal-hal semacam itu sifatnya kagetan ya. Kagetan karena konteks budaya yang ada di Indonesia berseberangan atau berkebalikan dengan teori-teori yang diserap oleh SJW yang benci sama Bukowski misalnya, atau benci sama aku sendiri. Aku enggak masalah. Artinya aku menerima itu secara terbuka. Bahwa yang aku maksudkan dengan menerjemahkan Bukowski adalah membuat puisi tidak jaim sih. Bahwa orang yang menyukai sastra tapi tidak punya selera yang bagus gitu, yang masih membeli buku dengan memilih buku yang ada label bestseller, atau justru tidak sama sekali menyukai sastra, tapi ketika dia baca Bukowski dia langsung tergerak. Nah, aku senang cerita-cerita yang kayak gitu. Atau cerita-cerita seperti adik kelasku 8 tahun gitu, nggak pacaran, terus satu hari dia ke atelier ke Rawamangun, dia ngajak kenalan, ngasih tahu aku kenalan barunya cewek gitu. Bang, kenalin bang, temen gue bang gitu, kami salaman gitu. Terus aku ngeliat di tas si cewek itu ada puisi cinta paling mantap Bukowski. Terus aku mikir, oh ternyata Bukowski bisa direspon setidak sastra itu gitu.
untuk pendekatan terhadap calon pacar gitu. Itu menarik buatku. Justru direspon yang tidak sastra. Kayak gitu kira-kira Mang Ilham. Oke, Mang Ilham begitu ya. Jadi sebenarnya seperti yang lu bilang di pengantar di puisi cinta paling mantap, bahwa bodo amat gitu ya. Ketika ada orang-orang yang mau hujat atau mau maki-maki lu sekalian gitu kan Bang ya. Nah itu kembali ke konsepsi. Oke, Bodo Mang. amat bukan berarti nggak peduli sih sebetulnya. Bodo amat kayak oh ya udah take your opinion gitu. I'm good. Udah, sip. Oke, Mang. Baik lagi ke pertanyaan gue ya sambil menunggu kawan-kawan bertanya yang lain. Nah, baik lagi ke bahasa yang lu pakai, bahasa prokem itu. Bukankah dengan bahasa prokem yang lu pakai, sebenarnya kan kalau misalkan bahasa itu kan dalam ruang lingkup Jakarta ya, maksud gue ada artikel yang membahas puisi elu di Detik News kalau nggak salah, lupa ya tulisannya siapa gitu ya, itu Uji Kayang ya mengatakan bahwa bisa saja bahwa puisi ini belum tentu bisa diterima di Makassar atau misalkan di Yogyakarta yang sebenarnya nggak familiar dengan bahasa yang lu pakai dalam menerjemahkan puisi-puisi Bukowski gitu. Nah, apakah emang ini kesengajaan bahwa lu punya sasaran pembaca sendiri, yaitu pembaca-pembaca di Jakarta, atau memang sebenarnya lu nggak punya segmentasi, maksudnya ya pengen pakai bahasa gitu aja? Itu gimana Bang? Tanggapan lu terhadap tulisan yang di Detik News itu? Ya, aku menerima ulasan itu. Dia cukup membaca lah yang nulisnya. Menurutku, aku berutang tentunya sama Jakarta. Tentunya berutang sama Jakarta. Lebih detail lagi, aku berutang sama Rawamangun. Gitu. Aku berutang pada apa yang aku maknai dari Amerika itu sendiri. Misalnya aku melihat bahwa di Amerika itu ada Hollywood. Dan Hollywood itu sangat dekat dengan Los Angeles, satu dekat distrik tetangga lah. Dan Amerika, Los Angeles itu terkenal dengan Hollywoodnya. Padahal kita tahu Los Angeles itu hanya sampiran dari perkembangan Amerika yang di New York sana gitu. Jadi East Coast, West Coast gitulah. Aku lupa yang lebih tepatnya mana. Entah yang New York itu adalah West Coast atau East Coast, aku kurang tahu. Tapi yang aku rasain ketika memaknai itu, aku menilai bahwa ada semacam glorifikasi Amerika yang luar biasa dalam puisi Bukowski, tapi sekaligus glorifikasi itu dinegasikan dengan ironi-ironi atas pembangunan itu sendiri. Los Angeles kebanyakan flat-flat yang kumuh, yang biasa gitu, rumah-rumah pensiun, taman-taman, kampus yang nggak begitu ternama, biasa aja gitu. Mungkin olahraganya iya gitu, atau pacuan kudanya iya. Tapi selain itu nggak ada yang spesial, perkembangan ekonomi, pergaulan gitu. Maksudnya nggak ada arkade-arkade besar yang menampilkan kebudayaan modern yang baru gitu. Perjudian juga nggak ada, Las Vegas kan kebanyakan kan. Semacam itu sih yang ada di Los Angeles. Nah, apa yang ada di Romangun seperti itu juga. Rumah-rumah pensiun, keluarga kereta api, PJKA, terus kuburan, adanya lapangan golf, adanya kampus yang IKIP, kampus yang norak gitu kan, kampus kelas 2, terus adanya lapangan bola, lapangan mahasiswa gitu, gelanggang remaja lah kita tahu. Terus pasar sama terminal, nggak ada keren-kerennya, nggak ada bar di Rawamangun, nggak ada tempat dugem gitu. Wah, ini sangat kena nih dengan suasana losmennya Bukowski mungkin, atau kamar kosnya Bukowski. Kayak gitu, norak banget. Dan kita tahu bahwa di dalam konteks bahasa Indonesia, Jakarta itu mitos ya. Mitos yang tadi aku sebut bahwa jika kamu ingin menjadi sastrawan ternama, kamu mestinya ke Jakarta gitu. Menjual diri kepada iblis gitu, kata Jakarta adalah iblis. Ya, karena mitos itulah aku tidak khawatir bahwa bahasa lu gue itu juga diterapkan di Bandung, di Banten, di Semarang, di Jogja. Bahasa yang
mungkin akarnya dari masyarakat Melayu Peranakan Tionghoa, dan itu tidak asing gitu dalam percakapan kita. Karena itulah aku pede-pede aja sih ngejemain pakai bahasa lu gue gitu, bro atau bang gitu. Untuk mengatakan bahwa apakah aku ingin membentuk segmentasi pembaca baru, memilih segmentasi tertentu yang untuk melayani Kerjakartaan itu sendiri, aku rasa enggak. Ya, aku ingin melayani puisi Indonesia sebetulnya, berhadapan-hadapan dengan puisi Indonesia yang sebetulnya jaim gitu, yang sangat adem ayem, tenang, damai, kayak gitu sih. Oke, Bang Hamzah. Gimana kawan-kawan? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Belum ada kayaknya. Oke, lanjut. Berarti gua lagi Bang yang nanya Bang. Oh, Nido mau nanya tuh. Oh, Nido mau nanya. Iya, silakan Nido, sok nanya dulu. Oke, Mang Hamzah, aku suka sama puisinya terjemahannya Mang Hamzah. Dengan caranya dia menerjemahkan dan kegilaannya Bukowski yang ya jadi seperti itu gitu hasil terjemahannya Mang Hamzah. Tapi gini nggak Mang, lu memperkirakan nggak sebelumnya respon para pembaca sastra Indonesia atau respon penyair-penyair liris yang puisinya lu bilang tadi adem ayem tuh, ya kawan-kawan kita juga lah atas terjemahan Bukowski yang lu lakukan. Gua pikir di tengah-tengah sastra Indonesia kita yang seperti ini, puisi-puisinya, lu membuat kekacauan, Bang. Nah, lu menduga nggak sebelumnya ketika lu akan melakukan penerjemahan ini? Ya pasti nggak menduga, Bang, efeknya kayak gini lah gitu. Bahwa yang gratis, yang kan selalu gratis ya dalam 2 buku ini ya. Yang terakhir ini kan diposting itu minggu lalu lah, hari Minggu gitu. Terus yang ngeklik download itu ada sekitar, semalam si penerbit ngasih tahu ada sekitar 875. Terus aku mikir, ini orang pada mesum ya, mantap gitu. Dan itu kayak apa ya, aku ngerasain, aku nggak pernah memprediksi itu, tentu aku nggak bisa memprediksi itu. Cuman yang aku pengen ceritain dari pengalaman nge-zoom bareng teman-teman dari Teroka Press, satu penyair yang kita tahu lah, Esa Tegar Putra, dia sudah punya pengucapan dan nulisnya sangat bagus gitu. Aku sangat menyukai puisi-puisi Esa gitu. Aku mendengar komentar Esa bilang, aku tuh bisa merasakan terjemahanmu, kata Esa. Tapi setelah itu ketika aku menuntut diri untuk membacakannya, itu nggak sampai ke ucap, Bang, kata dia. Komentarku satu, kamu ngentot banget, Bang, kata Esa. Terus, oh ya udah, Bang, aku senyum-senyum aja gitu. Artinya itu kan, kalau katakan Esa itu punya legitimasi di sastra, di puisi Indonesia lah, penyair yang sudah punya makomnya lah, gaya pengucapannya. Mungkin Esa merasa ger juga gitu, kayak anjir, ini orang gitu aja gitu. Cuman memang Esa pun kayaknya menyadari bahwa aku pun menerjemahkan bukan semacam untuk arogansi terhadap kejakartaanku ya. Bahwa mungkin ada yang bilang, kayak Zen Hae bilang, kalau terjemahanmu ini membuat bahasa Betawi sebetulnya nggak layak untuk diadakan atau diterapkan pada bahasa cakapan gitu dan tertulis. Terus Nirwan Dewanto ngebales kalau sebentar, yang kayak gimana gitu. Terus Zen ngomong, Firman Muntako kok nulis kok dalam bahasa Betawi yang dalam sketsa-sketsa tentang Jakartanya gitu. Terus Wicaksono nimpalin Zen dan Nirwan, ya itu kan realitas lain, tapi mungkin Hamzah ingin mendekati itu gitu dengan menghadirkan realitas Amerika dan dicampur baurkan dengan realitas yang ia terima di Jakarta. Dan itulah yang aku bisa terima dari Wicaksono. Mungkin Wicaksono nangkep semangatku bahwa aku nggak berutang sama Betawi gitu, dalam arti lu gue itu bukan Betawi aja kan. Ya mungkin Besen Hae itu bicara sebagai alumni IKIP Jakarta yang juga kuliah di Rawamangun, tapi dia ngerasa astaga, Rawamangun sekarang nista semua orang-orangnya gitu. Tapi ya nggak masalah, itu kan Zen datang dari masa
masa yang merasakan kegemilangan Rawamangun yang sakral, Rawamangun yang akademis gitu. Nah, jadi gini, Mang. Jadi lu sebetulnya mempertimbangkan konteks Rawamangun hari ini dalam melakukan penerjemahan itu? Iya, sangat aku pertimbangkan. Ya Rawamangun 10 tahun belakangan selama aku di Rawamangun sih, ketika aku dewasa. Tapi aku juga lahir di Rawamangun sebetulnya. Kayak gitulah kira-kira. Udah, Anid. Lagi atuh. Oke. Istighfar, Mang. Istighfar. Oke, tapi nyatanya kan ketika memang waktu puisi ini pertama disebarkan ya, puisi Cinta Paling Mantap itu yang 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, atau sebulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu gitu. Iya, sebulan. Menurutku malah banyak yang tertarik gitu Mang dengan cara penerjemahan Mang Hamzah yang seperti itu. Justru banyak orang-orang yang lebih menyukai, mungkin karena memang aku nggak tahu ya, anak-anak sekarang itu lebih suka kata-kata yang mungkin sudah bosan dengan puisi-puisi yang liris, puisi-puisi yang mendayu-dayu terus kayak gitu. Jadi puisi Ibu Qasim terjemahan oleh Mang Hamzah itu seperti mendobrak aja gitu, dan mereka justru suka gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Mang, dari artikel yang aku baca bahwa puisi-puisi Ibu Qasim ini kan ada yang menyebutnya sebagai dirty realism gitu ya, realisme lusuh gitu. Nah, cuman aku belum ngerti maksudnya yang dimaksud dirty realism itu apa gitu, Mang, realisme lusuh itu. Dan apa kaitannya dengan realisme sosial seperti itu. Oke. Aku jawab ya? Ya. Oke. Sebetulnya dirty realism itu semacam gerakan yang bukan Bukowski yang nyetusin gitu. Tapi generasi yang merasa sudah cukup bega dengan politik sastra kanon di Amerika, dan ternyata perang masih ada gitu. Kemudian kebebasan masih dicekal gitu, masih dibatasi. Justru salah satu kritikus di majalah apa ya, aku lupa, Esquire apa gitu di Amerika yang bikin statement itu tentang dirty realism, ingin menampilkan bahwa pengarang-pengarang pasca yang hidup menghabiskan masa mudanya pasca 60-an gitu, atau berasal dari generasi Beat Generation yang mereka masih luntang-lantung itu, justru mengesampingkan semangat pencerahan dari sastra yang ingin memberi perubahan sosial. Jadinya cerita-cerita yang atau puisi-puisi atau cerpen-cerpen yang hadir dalam genre dirty realism itu adalah cerita-cerita yang sangat domestik, sangat personal. Cerita tentang orang yang pengangguran, cerita orang-orang yang tidak punya pekerjaan, ditinggal sama istri, dipecat, belum bayar kontrakan, tagihan utang di mana-mana, kemudian berantem sama pacar. Nah, itulah yang menjadi ukuran bahwa realisme katro gitu, realisme norak, realisme lusuh lah, yang tidak ada beban ideologisnya gitu. Karena tahun 80-an, itu tahun 80-an ya. Tahun 80-an itu dunia udah mulai nggak percaya lagi sama ideologi kan. Tahun segitu juga, dekade segitu juga kita tahu bahwa tembok Berlin dihancurin. Terus menjelang itu juga kita tahu ada glasnost perestroika dari Soviet hancur, Yugoslavia hancur, segala macam, ada persemakmuran baru gitu dari pecahan-pecahan negara yang notabene awalnya adalah komunisme gitu. Dan tentu ini adalah gerakan ini adalah semacam konsekuensi dari tidak tercapainya realisme yang menyuarakan perubahan sosial. Sebetulnya itu sih. Jadinya cerita-cerita yang katro, yang norak gitu. Kalau di kita mungkin cerita-cerita semacam Motinggo Boucher, Abdullah Harahap, yang tidak dicatat oleh sastra kanon, yang tidak dinilai oleh H.B. Yasin,
Seperti itu sih. Mungkin karya-karya Motinggo yang bagus, yang sastra yang kayak harimau, yang manusia harimau apa gitu, yang manusia harimau gitu, itu dinilai. Tapi yang cerita-cerita Motinggo Buse tentang cewek yang lari pagi ketemu cowok gitu, terus mereka bercinta, itu kan nggak dinilai sama Abe Yasin. Nah, itulah yang menjadi sampiran, padahal kita tahu Motinggo ya ada hidup atau berkarya di masa-masa tahun 60-an ketika politik sastra kenceng-kencengnya. Kayak gitu sih. Dan di sastra Indonesia dirty realism itu siapa ya? Mungkin semangatnya ada di gerakan gerakan puisi embeling tahun 70-an awal gitu. Tapi ya, yang perlu kita catat adalah puisi embeling itu ada semangat untuk memperbarui sastra Indonesia gitu, untuk mengangkat seorang penyair yang kita tahu namanya Sutarji Kalsubahri gitu. Dan itu serius banget, men, gitu. Itu serius banget. Itu ingin mengubah tatanan sastra. Sebetulnya aku nggak ingin mengubah tatanan sastra. Aku cuma pengen biar nggak jaim aja gitu. Puisi itu nggak jaim gitu. Nggak ada semacam keinginan untuk diakui gitu. Tapi ya aku jujur-jujur aja bahwa Rawamangun yang tadi kayak aku sebut gitu, nggak pernah ada dalam sastra Indonesia gitu. Jadi ya kalau aku pulang ya udah santai aja balik lagi gitu ke kehidupan sehari-hari, ngedengerin orang curhat kayak gitu aja. Oke, Mang Hamzah. Lanjut ya. Yang lain nanya. Oh iya, yang lain silakan kawan-kawan. Mas Orang ada yang mau Busara tuh ditanyakan. tadi. Kak Eni, Nurwati, Ridho, Dava, silakan. Ya, Hamzah, aku pengen. Silakan Mbak Eni. Enggak sih, ini cuma komentar. Ya, silakan. Gue tuh baca puisi yang terjemahannya Hamzah itu jadi menyadari banyak sekali kosakata Betawi yang sebenarnya asik gitu ya. Nah, terus itu ya itu tadi seperti yang gue komen di IG, coba deh di Atelier tuh diadain malam baca ini buku terjemahannya Hamzah. Boleh. Itu asik banget kan kalau kita ngomong entot. Iya kan biasa kan sebetulnya ya. Iya biasa, cuma kan di dalam pembacaan puisi kan kagak ada tuh kata-kata gituan kan gitu. Iya. Asik. Bener. Iya. Oke, aku komentarin. Ada satu temen ya Kak ini ya yang notabene di konteks Rawamangun itu dia cukup punya nama untuk di kalangan deklamator puisi ya di Indonesia gitu. Dulu dia sering konsultasi sama aku gitu. Namanya Irfan Hakim. Dia ikut lomba di mana-mana, menang senasional di beberapa kota lah, senasional lah dia. Kemudian aku tahu bahwa dia itu sangat Islami gitu. Dia baik gitu, dia rajin sholat, anak umi gitu. Dan puisi-puisi yang dibaca itu puisi-puisi yang memang rapih gitu. Kayak Sembahyang Rerumputan Ahmadun atau nyanyiannya si Helvi Dana Rosa atau Sutarji lah yang paling radikal. Nah, terus aku nawarin ke dia nih, aku kasih ini Bukowski. Terus dia geleng-geleng, ini puisi begini ya, Zah? Iya, begitu gitu. Terus aku kasih teks Inggrisnya. Oh iya ya. Sebetulnya puisi Inggrisnya tuh santai. Tapi kok di kita itu malah jorok ya, Zah, kata dia. Ya mungkin problemnya adalah kita sudah dekat dengan kebudayaan Amerika dari film, dari buku, dari Instagramnya, media sosial ya. Jadi problem ketika kita nerima nomina semacam bercinta gitu, making love atau fuck gitu di puisi, karena kita tahu puisi itu kayak berjarak dengan karya-karya yang lain gitu, kayak film di konteks puisi Indonesia ya. Jadinya dia langsung kayak, astaga ini gue pertentangan batin nih bacanya ini, kata dia. Gue takut nih salah nih. Aduh malaikat jangan catat dulu ya gitu. Tapi akhirnya dia baca gitu, dia senang dengan itu gitu. Terus dia ngomong, gue kayaknya jadi nakal banget ya. Gak apa-apa, ini eksplorasi aja gitu. Terus akhirnya dia baca. Mungkin yang aku nilai dari proses itu adalah, mungkin egonya dia itu dalam konteks Freud ya. Egonya itu dia pengen kayak gitu. Dia menikmati puisi kayak gitu. Tapi super ego yang semacam
apa ya, semacam gengsi atau nilai-nilai dari keluarga, agama yang dia pegang itu menolaknya gitu. Padahal pergaulan dia dengan teman-teman seniman ya kita sudah tahu seniman belangsak semua kan. Jadi ya pertentangan itu dia nikmatin, terus dia cerita itu, dia seneng gitu. Dan saran Kak Eni sebetulnya semalam diobrolin juga sih sama teman-teman. Iya ya menarik gitu. Nanti deh diadain di atelier gitu. Kayak gitu sih. Siap datang. Ya, nanti Kak Eni baca ya. Aduh, ya boleh deh sekalian gue maki-maki ya. Iya boleh, bebas maki-maki aku kayak anjing lah, Enggak, brengsek banget. puisinya asik banget dibacain dengan memaki-maki. Iya, nah kan apa ya kayak ini ya, dan teman-teman juga yang puisi kayak gini kan keseharian, dan aku mikir untuk sementara ini masih aku gratisin gitu karena seru untuk berbagi hal-hal yang lucu ini gitu. Oke. Kayak ini kalau mau baca sekarang juga nggak apa-apa. Nggak harus nunggu di atelier. Apa? Wahyu, kamu bisa bacain Afrizal malam. Oh iya. Ya, tadi malam Afrizal aku kirimin PDF Bahaya Latihan Hidup Abadi. Terus tadi pagi barusan dia WhatsApp aku, dia langsung bikin puisi. Coba Wahyu bacain, Wahyu. Tadi aku baru baca ini, terus kan ada kayak gitu. Oke. Afrizal mana, Didu? Aku bacain ya, puisi dari Afrizal Malna nih. Judulnya Bahaya Laten Seorang Duda. Gue baru baca terjemahan Hamzah Muhammad dari puisi-puisi Charles Bukowski. Bahaya Laten Hidup Abadi. PDF gratis. Anjir, bahasa Betawi nyemplung ke dalam puisi. Seperti batu apung, nongol lagi di kamar mandi gue. Bahasa Indonesia seperti Yesus disalib dalam kamus KBBI. Maksudnya Kamus Besar Berencana Indonesia. Yang seru itu puisinya Bukowski atau terjemahannya lu? Seru deh melihat Betawi lari-lari pagi dan lari-lari pagi. Dalam puisi-puisi Bukowski. Matahari serasa ikan asin dari Ancol, bercampur pantat Hollywood. Hehe hihi. Dan ngangon bebek sudah punah. Afrizal Malna. Itu maksudnya apa, Bang? Mang? Gak tahu Afrizal. Ngangon bebek sudah punah. Aduh. Afrizal ya mungkin Afrizal juga rasa mungkin ini yang asik sih puisi Bukowski atau terjemahanku ya. Itu silakan nilai lah, maksudku puisi Bukowski asik banget sebetulnya. Terlepas dari terjemahanku, puisinya asik banget. Oke. Ada pertanyaan ini dari Mang Ilham lagi, Mang. Ya silakan, tanya aja terus, gratis. Nih, buat Mang Hamzah, apa lingkaran sastra di sana mendukung untuk mendorong Mas Hamzah melahirkan terjemahan ini? Maksudnya apa karena tidak mesti menimbang dari pendapat orang-orang terdekat, berhubung Mas Hamzah bukan dari lingkaran manapun, memudahkan Mas Hamzah untuk berani menerbitkan 2 kumpulan puisi gratis itu? Oke. Sebetulnya selain nongkrong dengan teman-teman Rawamangun, aku juga nongkrong beberapa sama orang-orang sih sebetulnya, kayak yang memang kebetulan kuliah lagi, terus ketemu sastrawan di Duparas Erlang, terus Esa Tegar Putra gitu, Heru Joni Putra, itu kayak nongkrong-nongkrong santai lah gitu. Dan seperti Midu bilang ya aku penyair gagal gitu, tapi karena aku suka sastra dan suka beli buku gitu, itu kayak ingin menghidupi terus gitu sastra. Kayak apa ya, kita tuh senang dengan sesuatu yang kita lakuin dan itu membahagiakan kita gitu. Kayak beyond material ya, kita nggak ngitung bagaimana ini bisa menguntungkan kita secara finansial, tapi aku rasa hal yang kayak rezeki pasti ada gitu. Aku nggak cuma situ, yang aku takutin bukan nggak punya duit sih, tapi nggak punya temen. Nah, dari kepercayaan itu mungkin pada masa aku bergaul di sastra ya, Bang Ilham, sekitar tahun 2014 sampai 2017 itu aku bergaul dengan kelompok dari Negeri Poci, antologi terbesar mungkin di sastra Indonesia. Nah, pengarang-pengarang, penyair-penyair yang di dalam antologi puisi dari Negeri Poci ini obskur semua gitu, aneh-aneh. Ada yang masih percaya misalnya siapa itu penyair Jogja, Ragil itu yang hilang gitu di Moksa gitu.
di laut Parangtritis itu masih hidup. Terus cerita bahwa Tegal yang notabene tempat pertemuannya dari negeri Poci itu sebagai kota yang penuh mitos segala macam. Ada Nyi Roro Kidul, ya penyair-penyair yang sebetulnya mungkin kejawen gitu, pergaulan sastra yang jorok gitu, itu ada di negeri Poci gitu. Dan aku mengurus semua itu selama 4 tahun ya. Selama 4 tahun aku mengurus bergaul dengan teman-teman yang obskur gitu, yang aneh-aneh. Yang notabene dari negeri Poci itu, kebanyakan teman-teman penyair dari negeri Poci itu tidak tercatat dalam sastra Indonesia yang kanon gitu. Aku bergaul dengan mereka, terus aku ngambil semangat mereka gitu. Oh, lucu juga ya, masih ada yang ngelihat puisi itu tinggi banget. Puisi itu sebagai sesuatu yang kayak sholat gitu, nulis puisi itu kayak sholat, kayak ibadah gitu. Nah, aku ngambil semangat itu, kemudian aku balik lagi ke Rawamangun, ternyata sama aja, aku ketemu teman-teman yang mungkin belum tua aja, tapi udah konyol, udah aneh-aneh gitu. Ada temanku yang gila karena baca sastra, ada temanku yang mau bunuh diri karena putus pacar, karena pacarnya lebih suka sastra, lebih suka musisi ketimbang sastrawan, macam-macam lah gitu. Jadi hal-hal yang justru tidak sastrawi ya, justru hal-hal yang amburadul gitu. Aku serap di situ Mang Ilham. Dan tadi aku sebut bahwa Martin menganggap Rawamangun itu juga aneh ke dia gitu, ke dirinya, karena Martin kan Martin Surajaya itu kuliah di Rawasari, itu seberangnya Rawamangun. Dia bilang pasca diskusi di Stomata tahun 2017 itu, aku bikin draft, jadi kata Martin, aku bikin draft novel tadi ya, judulnya Sastra Indonesia di Hari Kiamat. Dia bikin draft novel dan aku udah baca, dan hancur banget itu ceritanya tuh, hancur banget gitu. Kemudian di tahun 2020 ini Januari ada diskusi di atelier diskusi novel gitu, teman-teman dari Ruang Rupa, Good School, dan Martin hadir gitu. Aku udah nerjemahin Bukowski pada masa itu ya, udah kelar gitu draft yang Puisi Cinta Paling Mantap. Ternyata Martin itu selama Februari menulis draft puisinya gitu. Puisi obskurnya yang terluar, terdepan, tertinggal itu. Dan selama proses dia nulis, aku nggak tahu selama proses dia nulis ternyata. Dan aku ngirimin ke Martin yang sempat ketemu di atelier, nanti aku kasih kamu naskah Bukowski ya gitu kalau mau. Dan dia langsung seneng gitu, langsung ngasih komentar endorsement tanpa aku kenal sebelumnya, maksudnya nggak begitu akrab lah gitu. Dan akhirnya dia bilang, emang Rawamangun kayak ada sesuatu yang aneh gitu di aku, dan langsung bikin aku nulis untuk ngedorong gitu, lebih produktif gitu. Mungkin yang ada di Rawamangun adalah orang-orang yang nggak pengen terkenal tapi dikenang gitu, meminjam omongan dari vokalis Kabar Burung ya. Mereka yang kan aneh juga ya, hari ini nggak mau terkenal tapi dikenang gitu kan, absurd juga gitu. Tapi sih aku nggak mau dikenang juga sih, biasa aja. Cuman semacam itulah, karena mungkin pirantinya yang kita punya itu nggak bukan piranti ya, apa namanya, kapital ekonominya belum kuat gitu. Kita punya kapital simbolik gitu, katakan yang di musik gitu, punya latar kuliah, selesai lah belajar musik secara akademis, secara teoritis. Tapi kapital ekonominya nggak mampu gitu. Ya aku juga bukan berasal dari keluarga yang kaya gitu. Jadi nggak bisa bayar buzzer, nggak bisa bayar media, nggak bisa bayar followers gitu. Jadi biasa aja lah udah. Nggak ada semacam keinginan biar terkenal, terus banyak duit, terus banyak followers, dipuji. Aduh, enggak kayak gitu men. Jujur-jujur aja, norak aja gitu. Jadi aku bisa bilang kalau Rawamangun itu norak tapi jujur gitu. Itu Rawamangun membuat aku jujur tapi norak, atau norak tapi jujur. Kayak gitu Bang Ilham. Oke. Sik. Oke. Ada lagi nih Bang. Oh, Halo, Bu Sarah. Oh ya, Bang Bu Sarah, silakan. Saya buka ya itunya. Suaranya Bang. Sudah? Belum?
Halo, Bang Bulsara? Belum dipencet. Oh iya. Udah. Sip. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Saya sambil rebahan. Ya, Mangga. Sebelumnya untuk terjemahan yang Bukowski ini saya juga beberapa baca di PDF dan memang segar gitu loh. Walaupun mungkin di hasanah sastra, bukan sastra sih bahasanya, puisi itu Beni Satrio udah melakukannya ya. Saya baca itu dia, wah ini puisi bisa kayak gini ya. Itu yang saya bikin kaget gitu loh. Walaupun memang sebelumnya saya baca sejaknya Saud Sitompul soal tulis, Kongres Kodok segala macam. Ada beberapa tokoh penyair yang obskur sebenarnya, yang memang nggak dipandang oleh hasanah sastra Indonesia. Terus termasuk Nirwan Dewanto yang kemarin bikin Zoom Sapardi kalau nggak salah. Tetap ulasannya dia hanya sekedar tokoh-tokoh yang memang sudah mapan, Hairil, Sitor, siapa lagi yang Mampang Gunawan Muhammad kayak gitu. Kenapa sih penyair-penyair obskur, khususnya misalkan yang kayak sekarang itu, saya makanya nanya, kenapa nggak membicarakan soal penyair-penyair yang sekarang gitu loh, Beni Satrio yang menurut saya itu kocak tapi bagus gitu loh. Nah artinya bahasa-bahasa yang seperti ini yang sebenarnya membawa puisi itu bukan di ranah Salihara doang, nggak di ranah IKJ doang kayak gitu. Atau lu mungkin romantis-romantis yang bawa penulis sastrawan itu sekarang Jogja masih pegang kayak gitu loh. Nah, sementara Jakarta kita ngomong kan Salihara, Rawamangun mana ada misalkan. Paling rumahnya Ong Hokham doang yang di komunitas intelektual itu terbatas di situ kan kalau mengingat Rawamangun. Nah, artinya sih saya ini karyanya Mas Hamzah ini sangat patut diapresiasi. Maksudnya orang nggak perlu memandang puisi. Oh iya. Terjemahannya itu patut ditunggu dan jadi semacam alternatif yang nggak harus sastra itu hanya Eka Kurniawan, nggak harus kayak gitu. Cuma nambahin sih. Mungkin begitu Mas. Karena apa ya? Karena terima kasih apresiasinya Mas atas pembacaannya gitu. Aku juga suka kok kayak Beni Satrio gitu. Tentu yang menarik dari sastra atau puisi itu sendiri adalah kemauan untuk memberi kebaruan ya, dengan catatan bahwa memberi kebaruan ya bukan berarti kita mengesampingkan sejarah sastra yang sudah ada gitu. Dan teman-teman di Salihara mungkin juga mau tidak mau sudah ada semacam tanggung jawab atau beban moral kultural mereka terhadap sejarah mereka yang mereka buat gitu, sejarah sastra yang mereka buat. Itu oke gitu. Itu oke banget sejauh memang ingin memantaskan sastra Indonesia menjadi semacam lokus kebudayaan yang menarik gitu, yang memajukan sesuatu apa saya nggak tahu, cuman itu memperbarui mungkin wawasan estetika kita gitu, dan itu nggak masalah. Tapi yang aku rasain dan aku bersyukur kenapa aku di Rawamangun adalah jadinya aku menerima apapun gitu, mau makian mau pujian, bukan hanya aku aja ya, tapi teman-teman di Rawamangun, karena mereka itu tetap nulis kok, terkenal nggak terkenal gitu, tetap berkarya gitu, terkenal nggak terkenal, dan ada terus gitu. Aku nggak khawatir gitu, meskipun nggak pede, nggak dicatat dalam konteks sejarah sastra kanon gitu, tetap ada kok, dan lucu-lucu gitu, naif-naif. Dan justru aku mengira juga, atau jangan-jangan dedikasi yang semacam itu yang perlu dicatat ya, maksudnya bukan perlu dicatat ya, yang perlu ada terus, artinya konsistensi itu sendiri. Kan kadang sebuah kantong kebudayaan yang menjadi problem adalah dia tidak bisa regenerasi ya. Nah ketika itu sudah pengkultusannya sudah tinggi gitu, makomnya sudah tinggi, sudah banyak kontribusi terhadap sastra dengan S besar, jadinya sulit untuk regenerasi. Nah
itu pun terjadi juga di Rawamangun gitu. Tapi ketika aku mikir kenapa bikin kolektif dan kedai atelier itu justru ingin menjadi wadah aja sih gitu, menjadi wadah ketemunya orang-orang yang mungkin luar biasa di luar sana gitu. Tapi ketika dia masuk pagar atelier jadi biasa aja gitu. Di Duparas tuh dia novelnya menarik perhatian, di Dewan Juri DKJ tetap aja tidurnya di lantai atelier Mas Busara, dia tidur nggak pakai apa-apa itu, terus dikasih rokok nurut gitu, terus dikasih kamar mandi pipis gitu, jadi santai aja, dia menjadi orang biasa di atelier, nggak ada dia sebagai novelis yang mencuri perhatian DKJ, biasa aja gitu. Ya Bang ya. Iya tapi gitu. Gini Mas, jadi saya itu besar di Unsud, di Purwokerto, yang memang komunitas sastranya timbul tenggelam dan memang nggak ada yang sekiranya kayak komunitas sastra penulis itu dulu ya. Saya kuliah tahun 2005 gitu sampai 2010. Memang nggak ada yang gimana sih, kalau di Jogja ceritanya Dea Anugrah, dia punya komunitas yang bisa mengembangkan penulisannya dia. Sementara buat orang-orang yang ya hanya baca sastra lewat internet, yang hanya baca sastra lewat buku kayak gitu, tapi nggak ada penyalurannya kayak gitu kan. Iya. Akhirnya jatuhnya jadinya gitu, memuja simbolis tokoh A gitu misalkan. Ya misalkan sampai akhirnya malah terseret-seret di luar sastra. Perseteruannya Saud Situmorang soal Sariha Bumi Putra dulu, terus kemudian sampai gosip-gosip sitok serengenge yang ngewein mahasiswa UI sampai di Purwokerto tuh kayak gitu. Jadi resepsinya bukan resepsi karya tapi resepsi gosip gitu loh. Mungkin itu dari sudut pandang sastra pinggiran ya, terutama di Purwokerto yang memang sampai hari ini saya akhirnya membaca sendiri aja, seperti ini. Tapi ketika penyaluran mau nulis, saya mau kemana, komunitas saya nggak punya kayak gitu loh. Kayak gitu loh Mas. Kebayang sih Mas. Iya. Itu aku alami juga kok Mas Bursara. Aku alamin, buktinya maksudnya Nidu Paras bilang aku tuh penyair gagal. Ya mungkin karena keputusannya itu, jadi aku melenceng gitu, membelokkan diri ke terjemahan. Awalnya mungkin ada semacam frustrasi tertentu ya yang aku alami ketika anjir gue nulis puisi ratusan tapi kagak ada yang jadi gitu. Aku sendiri ngerasa anjir mentah banget ini, jelek banget ini, dibaca juga nggak enak. Terus di Duparas juga baca puisi aku dibanting-banting bukunya gitu, jelek ini gitu. Ya tapi aku rasa kayaknya nggak cukup kalau kita berhenti di situ aja gitu. Nah memang persoalannya ketika ya kita kan tunggu dewasa gitu, naik usia makin nambah tumbuh gitu, terus makin dewasa makin ada sesuatu yang kita jadikan tanggung jawab gitu kan. Jadinya ya lepas-lepas aja gitu Mas, udah kuliah udah selesai gitu. Cuman mungkin juga Mas ya yang membuat aku jadi sempat nerjemahin Bukowski ya karena aku masih di Rawamangun sih Mas, dan belum nikah misalnya gitu. Masih bergaul dengan teman-teman, masih terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Dan aku bayangin sih Mas Busara kalau aku nerjemahin Bukowski ketika udah nikah atau di usia 40 tahun itu akan beda sih rasanya sih. Aku nggak tahu sih bakal kayak apa, tapi lucu juga sih kayaknya, tapi nggak sih. Mumpung masih usia 20-an begini, lah iseng lah gitulah, bikin rusuh-rusuh lah kalau kata Nidu tuh, bikin kekacauan lah. Oke. Makasih. Ada lagi tanggapannya Mas Busara? Sudah ya. Lanjut yang lain. Oke, ke yang lain. Oke. Yang belum bersuara nih saya sebutin aja, barangkali ada yang mau ditanyakan kan. Bang Rido sama Nurwanti barangkali ada yang mau disampaikan. Nggak harus bertanya, mungkin tanggapan aja, karena ketika aku membagikan informasi tentang diskusi ini, aku juga sekalian membagikan kumpulan puisi yang yang penerbit Anagram kemarin bagikan, judulnya aku lupa. Bahaya Laten. Iya, Bahaya Laten Hidup Abadi gitu. Jadi barangkali punya tanggapan tersendiri mengenai puisi-puisi Bukowski yang diterjemahkan oleh Mang Hamzah gitu. Gimana? Atau barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya nanya lagi ya, ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan sebelum nanti kita tutup.
Wahyu. Oh iya, enggak kayak ini. Enggak, Kayaknya ini nih melenceng. Enggak, Coba. melenceng. Mau nanggepin yang Mas Bulsara tadi bilang. Oh iya, silakan. Itu kalau di daerah-daerah itu kan kurang ada apa sih untuk para penyair, kurang ada apa ya namanya ya, tools ya buat nyampe akses ya. akses ke kita. Aku sendiri dari Lampung terus ngeliat banyak penyair Lampung juga begitu. Ya maksudnya mereka tetap berkarya tapi nggak kedengeran gitu loh di pusat. Nah terus itu ini cuma omong-omong doang sih ya. Mungkin Hamzah atau teman-teman yang lain gitu bisa jadi wadah gitu buat para penyair daerah. Siap, kami siap menampung. Itu Nidu Paras dari Garut, dari Serang ke Rawamangun tetap gembel sih, tapi aku tampung. Jadi tinggal ke atelier aja ya? Iya, nanti aku evakuasi. Oke. Bebas sih kalau mau ada acara, biasanya rutin kan di atelier. Cuman pasca pandemi emang lagi agak seret-seret nih, acaranya dikit. Waktu itu Kak Eni, oh ya Wahyu, Didu, Mas Busara dan teman-teman lainnya. Kak Eni sempat bukunya didiskusiin di atelier, terus dibikin pentas monolog gitu. Yang bikin siapa ya? Teman-teman yang bukan siapa-siapa gitu. Jadi ya direspon gitu. Seru banget ya Kak Eni ya waktu itu ya. Iya. Kayak ini juga pernah kan puisinya dibahas di Banten Girang ya waktu itu ya? Oh iya. Itu sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Oke, Iya ini ya ampun, iya. berkaitan dengan tadi saya melanjutkan pembahasan tentang tentang pusat dan daerah ya. Apakah ketika Mang Hamzah menerjemahkan puisi ini kan sebelumnya ada, kalau kita telisik ya, ada sentimen dari orang penulis-penulis daerah ke penulis-penulis yang di pusat gitu, sehingga ada segmentasi, ada pengkategorian sastra penulis pusat dan sastra daerah gitu. Nah, apakah nggak ada kekhawatiran ketika Mang Hamzah menuliskan puisi ini dalam bahasa prokem Jakarta yang notabene ada di pusat gitu, apakah tidak lebih mengobarkan sentimen ini begitu gitu, Mang? Kira-kira bagaimana, Mang? Kalau kita ngelihat, oke lah misalnya, kalau konten Bukowski itu konten yang mungkin rapi gitu, yang kanon dalam arti kanon yang resmi dan baik dan santun gitu, itu mungkin malah bikin sentimen gitu. Cuman aku nggak bisa bilang sih kalau aku nerjemahin ini pakai arogansi gitu. Justru aku penasaran kalau nerjemahin Bukowski pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, dan itu sah-sah saja gitu. Aku hanya mungkin nggak bisa nerjemahin bahasa Bukowski dengan bahasa Sunda atau bahasa Makassar, bahasa Sulawesi, bahasa Papua. Tapi kan ini kan hanya satu pilihan atau opsi bagaimana aku memiliki Bukowski dengan caraku ya, dengan pendekatan yang memang aku temuin semangatnya dari sekitar dari apa yang aku alami di Rawamangun. Kalau dibilang adanya tegangan antara pusat daerah, tapi kita melihatnya sebagai sesuatu yang hitam putih, aku malah ngerasa udah nggak ada tuh yang pusat atau persoalan pusat sama daerah gitu. Dan tadi aku bilang kalau lu ke Rawamangun, lu nemuin tempat yang aneh dah dalam sastra Indonesia gitu. Orangnya tuh nggak yang aku bilang tadi, nggak pengen terkenal tapi maunya dikenang, terus gitu aja, konsisten aja. Udah biasa gitu. Kayak gitu sih, kalau misalnya bilang adanya pusat daerah ya mungkin ada gitu, cuman ya aku masih penasaran kalau diterjemahin di bahasa Makassar, bahasa Sulawesi gitu, atau Jawa atau Sunda, kayaknya bakal lebih seru gitu, bakal lebih rame. Oke. Lalu Mang, di pengantar Mang Hamzah di buku yang Bahaya Laten Hidup Abadi ya, Mang Hamzah mengatakan bahwa ada beberapa kawan-kawan penyair lain yang bikin puisi serupa gaya Mang Hamzah menerjemahkan puisi-puisi Bukowski gitu. Nah, sebelumnya ketika Mang Hamzah menuliskan puisi Bukowski, apakah ada dugaan seperti itu enggak? Gimana kalau misalkan nanti puisi-puisinya malah nanti lebih banyak yang seperti Mang Hamzah terjemahkan gitu. Maksudnya lebih santai, lebih enak dibaca gitu. Jadi kan Mang Hamzah sebagai pelopor gitu, gimana Mang? Pelopor.
Aduh, nanti dimarahin Mas Nidu nih. Pelopor. Aku sih seneng, aku nggak ngerasa diriku sebagai pelopor ya. Tapi aku seneng bahwa bahasa Indonesia itu turun dari podiumnya gitu. Bahasa Indonesia menemui masyarakatnya dengan tanpa tagline ideologis ya, dengan tanpa ambisi mengubah sesuatu gitu. Tapi kalau pun memang berubah puisi Indonesia ke depannya, ya aku ikut senang juga gitu. Senang dalam arti, berarti nyampe nih semangatnya gitu. Justru yang nyampe itu bukan akunya, aku justru merasa jangan akunya deh gitu. Tapi puisi itu sendiri gitu. Puisi sebagai karya sastra gitu, yang maju, mungkin progres gitu. Ya sudah, aku akan senang sih. Dan teman-teman ada beberapa kayak Zulkifli Songyanan, dia habis baca kertas basahnya Dea Nugra, terus baca puisi Cinta Paling Mantap, terus dia bikin puisi tentang kontrakan yang belum dibayar, terus gaji yang telah turun. Wah, itu aku senang tuh. Jadi, wah dia ngerespon dirinya gitu, ngerespon sesuatu yang sangat dekat gitu. Kemudian ada Faisal Sareja, masih ngomongin kayak tokoh subjek aku lirik yang judulnya kalau nggak salah puisinya itu adalah Harusnya Ada Elu gitu. Dia nulis tentang tentang cewek yang ninggalin laki-laki gitu. Kemudian cowok itu udah berkorban segala rupa, udah namanya wisuda tapi nggak jadi gitu. Harusnya ada elu nih. Gitu. Itu pakai kata bahasa elu gue. Kemudian ada Willy juga kayak gitu. Willy Ahmi siapa? Dan kebanyakan ternyata penyair-penyair Bandung gitu. Ya itu nggak masalah sih. Mungkin aku nunggu dari Banten ya, ada yang kayak gitu ya. Nidu Faras kayak nulis puisi lagi nih. Ya, nanti Encep Abdullah juga nulis kayak gitu. Bebas. Aku santai banget. Nggak mau dibilang pelopor, tapi ya bikin rusuh-rusuh aja. Biang kerok, aku tuh biang kerok aja. Oke, Mang. Yang lain ada yang mau tanyakan barangkali sebelum, karena kayak kita ini udah 1,5 jam kita udah diskusi, udah cukup lumayan panjang. Pertanyaan terakhir mungkin dari aku, Mang Hamzah ya, sebelum kita, atau barangkali ada teman-teman yang mau bertanya lagi, tapi pertanyaan terakhir dariku itu, Anidu, silakan Anidu. Mana Anidu? Oh, ada dadah. Oke, Mang Hamzah. Puisi yang Akhirat yang Abadi, Mang Hamzah katakan bahwa ini adalah sebuah bocoran dari ketiga puisi terjemahan yang lagi Mang Hamzah garap, yaitu Mockingbird Wish Me Luck, The People Look Like Flowers at Last, dan Love Is a Dog from Hell. Nah, kira-kira itu nanti bakal diterbitkan, maksudnya diterbitkan dalam bentuk buku seperti yang Puisi Cinta Paling Mantap, atau misalkan bentuk PDF lagi, maksudku kira-kira apa, bocoran apa, maksudku gimana ya? Kisi-kisi lah. Ya, kisi-kisi dari ketiga puisi itu, sehingga membuat kita tertarik untuk membeli nanti gitu. Oke, aku tuh rencananya pengen bikin semacam kerusuhan lagi, jadi bikin crowdfunding menikah, tagline-nya itu. Crowdfunding menikah, .2, ngentot di Los Angeles. Kayak gitu. Jadi 3 buku itu rencananya sih aku jual. Ya aku capek banget ya nerjemahin satu buku itu, yang People Look Like Flower aja. Itu ada sekitar 300 halaman. Mungkin masing-masing 300 halaman. Jadi ada sekitar 1.000 halaman lebih lah. Dan aku rencananya mungkin kalau dikasih waktu, dikasih rezeki kesehatan, aku ingin nerjemahin, aku ingin targetnya sih akhir tahun ini gitu. Akhir tahun sudah disunting. Sebetulnya 2 buku puisi yang People Look Like Flower itu dan Mockingbird sudah selesai. Cuman kan yang namanya puisi, juntingnya itu kebangetan memang. Aduh gitu. Apalagi puisinya ngentot-ngentot gitu kan. Nah, tapi kan yang menarik justru tidak semua puisi Bukowski adalah soal ngentot. Gitu, soal bercinta doang, soal nge-seks doang gitu. Nah, itu yang aku pengen hadirkan ketika 3 buku puisi itu terbit, bahwa Puisi Cinta Paling Mantap dan Bahaya Laten Hidup Abadi itu semacam kisi-kisi yang memang beberapa puisi kuat dari Bukowski, tapi masih beririsan dengan hal-hal yang
sifatnya lendir gitu, sifatnya sangat sure vulgar gitu. Tapi tenang, Bukoski tidak vulgar saja gitu. Nah, kapan? Nanti akhir tahun mungkin 3 puisi itu terbit. Jadi buku, jadi dibundling gitu, mungkin 250 lah, 3 buku puisi atau 200.000 lah. Nanti hasilnya buat aku nabung nikah dan ngentot di Los Angeles. Oke. Anidu tadi dadah-dadah katanya mau nanya nggak? Mau ngomong? Oh enggak. Ini ada dari Mang Rido, dari Rido Dafwadillah. Gini bilang ini, habis baca terjemahan itu, walaupun saya belum baca semuanya, dan Bang Hamzah barusan juga bilang bahasa Indonesia turun dari podium, saya jadi ngebayangin gimana kedepannya puisi dengan bahasa kaya di terjemahan itu. Saya pikirnya bahasa gaul Jakarta meramaikan dunia perpuisian di Indonesia. Begitu kata Bang Rido Fadilah. Ya, terima kasih Bang Rido. Ini Bang Rido tinggal di mana ya? Bang Rido tinggal di mana? Bang Rido. Mana mau aku itu ya? Bentar. Bang Rido barangkali mau ngomong. Aku mau unmute nih. Mau ngomong? Enggak. Belum. Saya dari Padang Pariaman, Bang. Oh, oke. Terima kasih ya. Tentu Bang Rido ini tuh aku cukup akrab ya bergaul dengan penyair-penyair Sumatera Barat ya. Dan pergaulan itu asik gitu. Aku merasa mereka punya sumbangsi yang besar gitu, terhadap puisi Indonesia gitu. Untuk generasi kita lah yang mungkin sepantaran kita, teman-teman kayak Esa Tegar, Heru gitu. Aku mendukung banget gitu kekaryaan mereka. Tapi kan mau nggak mau mereka juga semacam ada kekagetan mungkin di penerimaan Bukoski yang aku dapat gitu, yang aku sampaikan, yang aku ajukan. Seperti yang Bang Esa bilang, kamu komentarku satu Bang, kamu ngentot banget, dan aku bisa ngerasain terjemahanmu tapi nggak sampai ke ucap ketika aku ingin membacakannya. Yang aku mau katakan adalah seperti yang tadi aku sebut sebelumnya, mungkin Rido miss atau tidak mendengar, aku ingin menuliskan sesuatu, membagi sesuatu yang membuat puisi itu jadi dekat dengan keseharian. Puisi menjadi sangat berkarib dengan hal-hal yang tidak puisi gitu. Nah, kayak aku bayangin nanti mungkin dalam waktu dekat mungkin aja ada yang nulis tentang gorengan gitu, sebagaimana Afrizal ngomong Indomie dalam puisinya, meskipun puisi Afrizal enigmatik ya, seperti yang dia ngerespon puisiku tadi kan, yang on bebek sudah punah gitu ya, itu nggak apa-apa, artinya itu kan respon yang personal juga gitu dari Afrizal. Kalau misalnya memang Bukoski yang aku terjemahkan itu memberi semacam sumbangsi dalam tanda kutip Jakarta terhadap sastra Indonesia, ya silakan dimaknai aja gitu. Tapi kalau misalkan Bang Rido mau ke Jakarta, sempatkan ke Rawamangun supaya melihat Jakarta yang aneh gitu. Jakarta yang obskur, Jakarta yang norak tapi jujur gitu. Silakan ke Rawamangun. Teman-teman dari Sumatera Barat, Heru gitu. Esa, Farik sudah kesini sih beberapa. Silakan. Oke, ada lagi barangkali? Kalau tidak ada, tutup aja kali Bang ya, kalau nggak ada. Karena udah 1,5 jam. Atau barangkali ada. Ada lagi nggak? Mang Irwan itu, Mang Ilham, Maulana ada lagi? Atau Mang Ilham. Nurwanti Barangkali Nurwanti nih. Oh ya, Anidu silakan. Anidu nanya mulu nih. Serius ini, kalau sekarang aku pertanyaanku serius nih. Serius, oke. Serius juga ini. Mang, kan kalau sebetulnya secara tematik, puisi-puisi yang ngomongin ngewe segala macam kayak itu, yang jorok-jorok, paling tidak tabu-tabu semacam itu sudah dimulai juga tuh pasca reformasi kan dalam sastra Indonesia. Iya. Kita punya katakanlah awal-awal 2000-an itu orang macam Bin Had Nurrahman. Iya. Dengan puisi-puisinya yang
secara tematik seperti itu gitu. Nah, cuma kau sendiri melihat perkembangan sastra Indonesia belakangan ini yang katakanlah tema yang dibicarakan Binhad itu toh juga tidak bertahan tuh. Artinya tetap saja penyair kebanyakannya tetap liris, menghasilkan kawan-kawan seperti Esa misalnya diantaranya ya, dan lain-lain. Nah, ketika sekarang muncul terjemahanmu dengan cara semacam ini, sekalipun beda sama sekali, aku pikir Binhad masih secara bahasa masih baik-baik aja tuh, cuma temanya saja ya. Nah, ini menurutmu dalam perkembangan sastra Indonesia, tema-tema semacam ini tuh hanya akan berulang lalu hilang, nanti berulang lagi lalu hilang lagi, atau gimana? Oke. Ya mungkin berulang ya karena generasi baru muncul gitu ya. Itu enggak masalah sih, hanya menjadi kekagetan baru, ya aku nggak masalah gitu. Sejauh misalnya memang itu mendorong sebuah penciptaan baru gitu, Mang. Ya, aku juga berutang sama Binhad. Aku sangat suka puisinya yang Kuda Ranjang tahun 2004-2005 itu. Dan Binhad ada semacam daya tawar di situ gitu. Bicara tokoh subjek aku lirik yang lagi boker gitu. Tapi bahasanya sangat rapi gitu. Sangat hati-hati gitu. Tapi untuk secara tematik aku suka gitu. Nah, kalau misalkan Binhad sudah segitu, soal tema, ya udah aku ngisi kebahasaannya gitu. Mungkin ya katakan 15 tahun kemudian lah, ya hampir 2 dekade setelah Binhad lah, aku nulis tentang bukan hanya tema, tapi kebahasaan yang aku tawarin, itu tulisanannya. Mungkin lain lagi nanti, ada 20 tahun kemudian, ada yang nulis bukan puisi, tapi gambar gambar shotgun gitu, gambar titit ya kan, tapi menurut mereka itu puisi, ya nggak masalah itu, Bang. Atau gambar vagina ketemu gambar titit gitu, menurut dia puisi, ya nggak apa-apa, aku nggak masalah soal itu. Maksudnya sejauh itu mendorong penciptaan baru gitu. Dan soal berantemnya ya silakan aja berantem, aku mah ketawa-tawa gitu. Tentu pasti ada yang kayak ngerasa, wah jangan kayak gini dong sastra. Ada yang tulus gitu kan. Aduh, kayak Zenhaya aja bilang kalau bahasa Betawi ini, ya sebenarnya bukan Betawi sih Bang gitu. Ya mungkin kayak gitu sih, Zenhaya juga kaget mungkin. Ya astaga, nih ada gue kayak begini, rusak semua alatnya gitu. Tapi ya Zenhaya mungkin jadinya kayak terdorong untuk melihat lebih dekat sastra, tidak dari kacamata tempat di mana ia berangkat gitu, tapi menemukan ruang-ruang baru yang sudah ada dari lama tapi belum dia singgahi lagi gitu. Sudah ada orang-orang yang nulis sejak lama tapi belum punya tempat dicatat dalam sastra Indonesia. Itu aku sangat mendukung itu sih. Itu terkait apa yang dibicarakan kayak ini perihal akses ya gitu. Dan dengan bicara begini kan kita bisa menilai ya, bukan hanya seks doang, tapi masalahnya adalah bagaimana sastra Indonesia memberi akses terhadap sastrawannya itu sendiri gitu. Jika Jakarta itu masih dimetoskan sebagai pusat, terus aku dengan Bukowski katakan ingin menegasikan bahwa di Jakarta tidak ada sastrawan, terus amburadul lah semua skena sastra Indonesia, ya justru itu malah membuat tidak ada pusat kan. Kesemrawutan itu jadi menarik gitu. Jadi kita sama-sama pulang ke rumah sastra Indonesia yang nggak pernah ada, selalu dalam perjalanan gitu. selalu mencari gitu. Ya mungkin orang kayak Nirwan Dewanto atau Zenhaya atau Wicaksono Adi jadi kayak, anjir selama ini gue terlalu serius men gitu. Nggak ketemu hal-hal yang konyol gitu, hal-hal yang norak gitu. Siapa tahu. Akses, pada mulanya adalah akses. Oke. Ya. Tadi aku mau nambahin. Oh lanjut, oke. Aku mau nambahin, Dok. Kenapa misalnya puisi-puisi hari ini yang laku tuh kayak Firsa Besari, Rintik Seduh, kemudian
Theresia Rumte, sama W.C. Johannes, ya karena mereka tuh adaptif dengan perkembangan media, ya kan. Terus mereka bisa mengkooptasi pembaca tertentu untuk mempunyai untuk memiliki puisi mereka gitu, dan itu fine aja sebetulnya gitu. Tapi kalau menurutku sejauh mereka nggak jujur, ya itu aku ngerasa kurang sih, atau mereka tidak selesai dengan dirinya, ya aku merasa kurang gitu. Bukan berarti aku membela bahwa setiap penyair itu harus mengerti sejarah sastra Indonesia ya, tapi kalau dia ingin menuliskan sesuatu yang hanya nyari sensasi aja, pengen terkenal, padahal biasa aja karyanya. Nah, itu yang aku jadi problem gitu. Kalau ingin dipuji doang, aduh lu jangan temenan sama gua gitu. Di sini tuh tempatnya huru-hara. Gua nggak mau kenalan sama lu kalau lu cuma pengen terkenal, lu pengen ngobrol sama gua, tapi gua sebagai fans lu, waduh makasih gitu. Mendingan tuh nggak usah gitu. Kayak gitu ya. Rusak emang ya, maaf ya teman-teman, rusak banget itu emang sastra Indonesia. Rusak lalu. Tapi gue sepakat, Man. Tapi gue sepakat ketika lu menerjemahkan Bukowski dengan gaya bahasa semacam itu, ini bukan persoalan jorok-joroknya itu ya. Ya. Tapi dengan gaya bahasa itu justru bahasa yang lu pakai itu menjadi salah satu bahasa daerah juga. Kita sadar kalau bahasa Indonesia yang dipakai lu ya salah satu bahasa daerah dari keseluruhan bahasa daerah yang ada, bukan bahasa Indonesia yang tadi lu bilang ada di posisi yang berwibawa itu, apalagi di dalam kampus lu kan IKIP. Itulah. Makasih banget, Mang. Sama-sama. Gua suka sama lu. I love you. Oke. Udah cukup barangkali ya buat kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Atau ada lagi? Teman-teman. Oke, tutup ya kalau gitu. Karena udah sadar juga. Terima kasih Bang Hamzah atas telah berkenan untuk menjadi narasumber di Ngacaprak Online yang keempat ini. Semoga kita menerbitkan 3 puisi Bukowski yang lainnya lancar, dan kami sangat menunggu itu. Juga jangan sampai ini mau jadi penerjemah, Mang, nggak mau jadi yang lain. Walaupun nggak ada. Aku lagi nulis novel sebetulnya, Aing novelis gitu. Biar ngikutin hidup Paras Erlang. Gitu. Oke. Aing novelis ya, jadi di tagar Aing novelis gitu. Oke. Aing novelis dia sekarang. Tapi aku sih berdoa semoga Mang Hamzah kembali ke bukan hanya di jalan penerjemah puisi-puisi ya, tapi jadi penyair betulan. Lagian kan kata Bukowski, Tuhan pernah berfirman bahwa aku tahu telah kuciptakan banyak penyair yang puisinya nggak puisi-puisi banget gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, kayaknya aku yang diciptain Tuhan puisinya nggak puisi-puisi banget, jadi biasa aja lah. Jadi terjemahin aja lah. Oke, pembahasan yang sangat asik. Terima kasih Mang Hamzah telah berkenan menjadi narasumber. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi. Ngacaprak Online selanjutnya mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu yang akan datang, tergantung saya dapat narasumbernya kapan gitu ya. Jadi nggak tentu waktunya gitu. Oke lah kalau gitu begitu saja, mungkin saya undur diri. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman yang mau menonton ulang, nanti saya upload di YouTube videonya ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore.